transfer atau gimana sekarang? Oke, Bapak Ibu, bisa kita mulai saja. Sudah hadir semua ini? Record. Assalamualaikum Bu Evi. Ya, Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bisa dimulai ya, Bapak Ibu? kita Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan para peserta Room 1 yang saya hormati. Selamat datang pada kegiatan diseminasi pada hari ini Jumat 12 Desember 2025. Saya Evi Veronica Dewi selaku penanggung jawab Room 1 yang akan membantu memastikan jalannya sesi ini berlangsung dengan tertib dan lancar. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan teknis, yaitu yang pertama, para peserta menonaktifkan mikrofon serta mengaktifkan kamera selama materi berlangsung. Yang kedua, silahkan share screen dan presentasi disampaikan kurang lebih 10 menit. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat atau pada sesi tanya jawab. Link absensi bisa diakses melalui event besok tanggal 13 Desember 2025. Yang kelima, jika terjadi kendala teknis, silakan informasikan melalui chat dan tim teknis akan membantu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke presentasi yang pertama, kita foto bersama dulu, Bapak Ibu. Boleh diaktifkan kameranya semuanya. Siap ya, Bapak Ibu? 1, 2, 3. Lagi ya, Bapak Ibu ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Presentasi yang pertama dimulai dari, mau gimana nih Bapak Ibu? Mau dari sesuai absen? Ibu Desilia? Ya, Ibu. Siap, Siap? siap, Bu Ratna udah siap, Bu Ratna. siap Bu Desi. Oh, udah siap, Bu Ratna. Oke. Bunda Ratna yang mau presentasi, Bu Evi. Bunda Ratna, oke. Iya. Ya, siap. Eh, Makasih, Bunda. langsung saja Ibu, saya Sama. persilahkan Iya, untuk share baik, screen dan berpresentasi. baik. Terima kasih kepada Ibu Ketua Room 1, Ibu Evi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi untuk Room 1. Saya akan membacakan hasil PKM kami di eh, Kelurahan Kedaung, Sawangan. Mohon maaf, screen-nya belum ada ya? Bu Evi bisa dibantu untuk share screen-nya, Bu Evi. Oh, boleh. Iya. Kalau harus dari saya coba nih. Bisa nggak? Atau dari kita ya? Filenya dari mana? Ada itu aja di Ratna Dari atau bisa dari ibunya saja nggak? kenapa? Iya dari Atau kita. dari telepon aja telepon. Kan mas ribet dari sininya. Dari sini di mana filenya? Di itu filenya di Ratna. Ah. Eh. Ini apa? Nah, terus Gak ada mana? telepon.
Di PPT-nya di handphone PPT di mana? di video di Bukan, itu di apa ini di mana? Bentar dulu. Mama udah ngumpulin kan sebenarnya ke Udah, panitia. udah. Kenapa nggak bisa share screen mereka? Ini gimana ya, aku Ya jadi kan lupa ada. tadi Bu Evi izin kan sudah saya ditayangkan Bu Evi. Diseminasi room. Sorry. Nah, iya itu Bu Evi, betul. Terima Ya. kasih. Soalnya ya nggak Bunda. bisa. Nah, Nah, ya. Baik, mohon maaf. Ada gangguan teknik sedikit ya. Biasa kalau nenek-nenek mau nyari lagi itu apa grogi malahan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Apakah bisa didengar suara saya? Jelas Bu, bisa. Iya jelas Bun Bapak suaranya Ibu. Bun. Baik, baik. Terima kasih. Eh, PKM yang kami laksanakan, kami sesuai dengan permintaan dari eh, apa namanya kelurahan, beliau minta pengelolaan arsip digital dalam rangka memudahkan penemuan kembali arsip di Kelurahan Kedaung Sawangan, Kota Depok. Lalu tim kami adalah Ibu Dr. Anda Nani Nuraini Sarah MSI, Kaprodi kami Ibu Desilia Purnama Dewi SEMM, dan saya sendiri Dr. Anda Ratna Suminar MM. Program Studi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Yang latar belakangi mengapa kami mengambil, kok nggak bisa berubah nih Teh ya? itu dari mereka nanti yang Oh, melatar belakangi dari kami melakukan PKM, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas perguruan tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi berbagai bidang kehidupan dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni sebagai upaya memberikan sumbangan demi kemaslahatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerja sama dengan Kelurahan Kedaung Sawangan Depok. Bagi Prodi Administrasi Perkantoran D3 Universitas Pamulang, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, selalu disesuaikan dengan sumber daya yang memiliki, baik yang menyangkut sumber daya manusia maupun dari segi pendanaan. Salah satu berubah. Salah satu kegiatan ini memang diharapkan ada kebutuhan dari Kelurahan Sawangan tersebut. Mohon maaf, screen yang nomor 3. Baca juga dia dari sini deh. ya dari situ aja. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan kompetensi para staf, membangunkan kepercayaan diri dan kemandirian, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam bekerja, mengembangkan kemampuan administrasi dan kerjasama antar pegawai, menerapkan pembelajaran berbasis pengalaman, menumbuhkan jiwa sosial dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Lalu metode yang digunakan dalam kegiatan ini, kami melakukan pendekatan participatory learning and action atau PLA. Yang pertama kami lakukan tahap persiapan. Berikutnya kami lakukan penyuluhan. Yang ketiga, pelatihan teknis. Yang keempat, pendampingan implementasi. Lalu, poin berikutnya adalah kami melakukan koordinasi, identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, penyusunan modul, penyediaan perangkat.
urgensi arsip digital, masalah arsip konvensional, manfaat digitalisasi, regulasi sesuai dengan Undang-Undang Tata Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009. Pengenalan perangkat praktek scanning, manajemen file, pencarian arsip, keamanan data. Struktur folder digitalisasi bertahap, database sederhana, simulasi pencarian kembali arsip. Pembahasan dan hasil. Untuk pembahasan dan hasil, yang pertama penyuluhan pentingnya arsip digital, yaitu pemahaman definisi, fungsi, dan resiko arsip manual. Manfaat dan urgensi digitalisasi. Lalu luaran, kesadaran meningkatkan dan modul penyuluhan dari yang kami berikan. Yang kedua, pelatihan teknis arsip digital, scanning, labeling, penamaan file. Lalu penggunaan aplikasi atau akses atau drive open source. Yang berikutnya lagi kita lakukan keamanan data, backup dari keamanan data tersebut. Lalu juga kami lakukan SOP-nya. Jadi memang kalau kita sudah menggunakan arsip digital, kita perlu membuat standar operasional prosedur sebagai sistem monitoring untuk pengembangan selanjutnya. Lalu jenis luaran PKM, modul panduan teknis, SOP, database, arsip. Peningkatan SDM dan manajemen arsip. Berikutnya lagi artikel ilmiah, dokumentasi best practice. Sebagai kesimpulan bahwa pengelolaan arsip sebelumnya masih manual sehingga menyulitkan penemuan kembali arsip sehingga menimbulkan resiko kerusakan atau hilang. Yang kedua, program PKM dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan teknis, pendampingan, implementasi, serta penyusunan standar operasional prosedur. Pendekatan participatory learning and action atau PLA meningkatkan pemahaman dan keterampilan dari staf dalam digitalisasi arsip. Dan sarannya tingkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknologi dan kearsipan digital. Yang kedua, perkuat infrastruktur, komputer, scanner, jaringan, dan penyimpangan cloud. Berikutnya, integrasikan dengan sistem layanan publik lainnya untuk mendukung e-learning, integrasi dengan sistem layanan publik lainnya untuk mendukung government. Replikasi program sebagai best practice bagi kelurahan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak jalan. Kedengeran nggak teh? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup saja. Kepada Ibu Moderator, kami minta izin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Ratna untuk presentasinya. Terima kasih Bu Evi.
Terima Ya. kasih. Oke. Lanjut ke yang kedua, Pak Harjoyo. Boleh Pak Harjoyo? Silahkan untuk share screen, Pak. Oh, bagian saya, Bu ya? Iya. Baik, terima kasih. Bagian Suaranya saya. kurang baik. Jadi, kurang bagus suaranya. Oke, saya share dulu. Itu nggak bisa saya. Matiin aku ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator BFI, Veronica yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hasil PKM yang kami lakukan. Yang pertama, kami dari kelompok dosen dan mahasiswa di Prodi Kantoran D3 ya, ini mengambil judul optimalisasi peran sumber daya manusia kelurahan dalam mendukung program pembangunan berbasis masyarakat. Adapun latar belakang PKM yang kami lakukan adalah pertama, bahwa pembangunan berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang menekankan partisipasi aktif masyarakat. Kemudian yang kedua, SDM kelurahan yang meliputi perangkat kelurahan, kader masyarakat, dan tenaga pendukung lainnya memiliki posisi yang sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi warga. Terus yang ketiga, dalam prakteknya masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan kapasitas, kurangnya pemahaman terhadap metode partisipatif, serta koordinasi yang belum optimal antara perangkat kelurahan dengan warga. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah ingin mengoptimalkan peran SDM di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, dan mengetahui hambatannya dalam mendukung program pembangunan berbasis masyarakat. Kemudian yang kami dapatkan bahan untuk pemecahan masalah sebelum PKM dilakukan, kami melakukan survei pendahuluan dengan Pak Lurah di sana ya. Itu didapatkan dua permasalahan utama. Yang pertama adalah bahwa ya, partisipasi atau pengembangan SDM itu ada hambatan. Pertama, keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM kelurahan. Yang kedua adalah minimnya partisipasi kesadaran masyarakat. Adapun metode yang kami lakukan dalam pelaksanaan PKM adalah metode penyuluhan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Kemudian tempat PKM di kantor Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawang, Kota Depok, yang kami lakukan pada tanggal 27 sampai 9 Oktober 2005. Adapun hal yang saya sarankan adalah aparatur kelurahan, ya. Kemudian pengurus Koperasi Merah Putih, kader posyandu, tokoh masyarakat dan perwakilan negara. Pada kebetulan kami datang tanggal 7, hari pertama itu pas hujan gede gitu ya, tapi alhamdulillah dengan gangguan bisa kami atasi ya. Kemudian kami memulai kegiatan itu di aula kelurahan ya, sesuai dengan regulasi maupun ketentuan yang ditetapkan oleh LPPN dan lembaga ya. Maka kami pertama adalah menyampaikan, artinya memperkenalkan Universitas Pamulang, kemudian dilanjutkan dengan profil prodi. Setelah itu baru dilakukan acara seremonial seperti pada lazimnya PKM dilakukan. Itu sambutan dari Ketua Program Studi, kemudian Pak Lurah juga menyampaikan sambutannya, terus ada pemberian cenderamata dan sebagainya. Baru kami melakukan PKM, artinya penyuluhan yang berkaitan dengan optimalisasi sumber daya manusia kelurahan. Nah, kemudian di dalam proses kegiatan ini terbagi dalam 3 session. Yang pertama itu saya hari pertama itu mengisi materi sumber daya manusia, ada interaksi dan sebagainya. Nah, dari situ dilihat dari interaksi peserta atau mitra itu
banyak sekali memang keluhan-keluhan dan kekurangan-kekurangan seperti misalnya dari latar belakang aparatur kelurahan itu memang belum seragam ya, masih ada beberapa yang lulusan SLTA, sebagian masih progres melanjutkan S1 dan ada yang sudah sarjana gitu ya. Jadi memang belum semuanya secara sumber daya manusia itu lulusan perguruan tinggi. Ini menjadi hambatan terutama percaya adalah terkait dengan interaksi dengan warga. Kemudian juga di situ ya dipaparkan ada usulan atau penyampaian-penyampaian diberikan oleh kader misalnya Posyandu, kemudian Koperasi Merah Putih, ini sangat menarik ya. Malah mereka mengharapkan ada PKM yang berikutnya gitu dengan topik yang berbeda. Ini tentu menjadi rasa optimisme kami atau menjadi hal-hal yang akan direncanakan berikutnya. Pada hari kedua dilanjutkan tentang bagaimana cara strategi untuk menyampaikan ya, program rencana pembangunan kepada masyarakat sehingga mereka antusias, sehingga mereka dapat mendukung dan memberikan peran aktifnya sebagai warga. Itu ada misalnya dengan artinya membuka beberapa ruang ya, misalnya platform survei digital dan sebagainya gitu ya. Ini yang diharapkan. Terus yang ketiga tentu hari terakhir itu evaluasi dan diskusi berkaitan dengan pelaksanaan PKM dan program ke depan. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan PKM yang kami lakukan memang berjalan lancar, yang mendapatkan sambutan dan antusias skala sasaran, dan dengan kegiatan PKM dan antusias skala sasaran. Yang kedua, ada permintaan dari mitra untuk melakukan waktu berbeda. Kemudian dari pihak kami, dari tim pengabdi, memberikan sumbang saran. Pertama, pihak kelurahan perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih efektif antara perangkat kelurahan, mungkin RT RW, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentu akan mempermudah proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan mempercepat penyaluran informasi terkait program pembangunan. Yang kedua adalah kami menyarankan bahwa kelurahan dalam hal ini sebagai mitra memanfaatkan aplikasi administrasi ya. Walaupun mereka sosmed sudah memiliki seperti IG dan sebagainya, tetapi dimaksimalkan ya, karena media informasi kelurahan itu akan berdampak pada peningkatan transparansi, efisiensi dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan yang menjadi pokok saran kami ya. Kemudian luaran yang kami harapkan dengan pelaksanaan PKM ini pertama adalah bahwa aparatur kelurahan Gedaung dari staf sampai Pak Lurah sendiri ya, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam merancang dan mengelola program berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Kemudian yang ketiga, melalui pendekatan partisipatif dan edukatif akan tertanam nilai-nilai gotong royong, kesetaraan dan keberagaman dan inklusivitas. Adapun tindak lanjut dari pelaksanaan ini sudah kami eksekusi ya, yaitu dengan menampilkan berita PKM di koran online Destaksel ya. Ini websitenya kurang jelas, tapi sudah pastikan sudah publikasi. Kemudian rencana berikutnya adalah laporan akhir setelah diseminasi dan membangun jurnal nasional ya, walaupun belum teraplikasi. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan mewakili kelompok kami. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, saya berikan ruang waktu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Rahmayanti. Baik, terdengar ya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, iya Pak. Saya Terima stop kasih share Pak. ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Saya izin share screen ya.
Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk Ibu Evis selaku moderator. Kemudian di sini juga ada Bu Kaprodi Administrasi Perkantoran, Bu Desilia, beserta Bapak Ibu dosen. Izin saya mewakili dari kelompok PKM. Tim kami ada saya Rahmayanti dan ada Bu Unik Destiani. Di sini kami mengambil judul PKM yaitu penguatan peran SDM melalui komunikasi layanan yang humanis di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, di mana eh, komunikasi layanan menjadi eh, poin penting di dalam pelayanan aparatur kelurahan. Permasalahan yang kami ambil yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan kemampuan komunikasi humanis aparatur kelurahan. Sebagian aparatur masih berorientasi pada penyelesaian administratif tanpa memperhatikan pendekatan interpersonal. Kemudian yang kedua, belum adanya pembinaan yang terarah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, sehingga aparatur belum mendapatkan kegiatan yang secara khusus membahas keterampilan komunikasi dua arah dan pendekatan humanis dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, ketiadaan pedoman komunikasi baku di lingkungan kelurahan, yaitu belum terdapat standar yang mengatur pola komunikasi, bahasa, dan sikap aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibatnya, cara berkomunikasi antar aparatur cenderung tidak seragam. Jadi terjadi perbedaan sikap atau perilaku pelayanan antara pelayanan satu dengan yang lainnya. Kemudian kami eh, mengangkat tujuan yaitu membantu aparatur memahami pentingnya sikap empati, sopan, dan terbuka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan praktis aparatur dalam menerapkan prinsip komunikasi humanis di lapangan. Ketiga yaitu mendorong perubahan sikap dalam interaksi pelayanan. Nah, di sini metode pelaksanaannya yaitu kami ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, penyusunan program kerja edukasi dan pelatihan, penyusunan bahan pelatihan, persiapan sarana dan prasarana penyuluhan dan pelatihan, kemudian koordinasi lapangan. Tahap pelaksanaannya yaitu dilakukan selama 3 hari, dan yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim Peknapdi. Setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring sehingga jika ada kendala dapat segera diselesaikan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Kami mengangkat 3 poin, yaitu pelaksanaan penyuluhan dan kegiatan edukatif yang berfokus pada penerapan komunikasi empati, kemampuan mendengarkan aktif, serta penggunaan bahasa yang santun dan efektif dalam interaksi pelayanan. Yang kedua yaitu pemberian materi dan pendampingan praktis dalam bentuk simulasi komunikasi layanan agar aparatur memiliki pengalaman langsung dalam menerapkan prinsip komunikasi yang ramah dan profesional. Kemudian yang ketiga, kelurahan melakukan penyusunan panduan sederhana mengenai etika dan pola komunikasi humanis yang dapat digunakan sebagai acuan bersama, sehingga kualitas interaksi dengan masyarakat menjadi lebih konsisten dan berkesinambungan. Dari kegiatan PKM ini dapat kami simpulkan bahwa secara jangka panjang penerapan komunikasi humanis di Kelurahan Kedaung akan berdampak pada pembangunan budaya kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada kualitas layanan. Aparatur yang mampu berinteraksi secara empatik dengan masyarakat juga dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam musyawarah warga, perencanaan pembangunan berbasis partisipasi, dan penyelesaian konflik sosial. Sehingga dengan adanya pelayanan komunikasi yang baik atau komunikasi humanis, maka masyarakat dapat memahami atau mengerti setiap arahan yang mungkin diterima di Kelurahan Kedaung tersebut. Kegiatan PKM ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui keterampilan dan prinsip pelayanan yang aparatur kelurahan akan lebih mampu menciptakan suasana kerja yang harmonis
sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait hasil dari pelaksanaan PKM kami. Mungkin Bu, itu Bu Evi. ya terima kasih Bu Rahmas. Terima Ada kasih. yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Oke, terima kasih Bu Rahmayanti untuk pemaparannya. Kita lanjut berarti ke Ibu Dias Mulyani Benazir. Ya, baik. Bapak Ibu izin share screen ya. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik ya. Izin terima kasih Bu Evi selaku moderator. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bapak Ibu izin ya, hari ini kelompok kami ingin memaparkan hasil pengabdian pada masyarakat, ya, yaitu di kelompok kami ada saya sendiri, Dias Mulyani Benazir, kemudian ada Bu Nur Hayati, dan juga ada Pak Zaki Zainal Arifin. Kemudian judul yang menjadi PKM kami adalah penggunaan media sosial TikTok dalam mendukung komunikasi di Kelurahan Kedaung, Sawangan, Depok. Terus kemudian yang menjadi latar belakang adalah karena pada saat ini kemajuan teknologi sudah sangat pesat ya di bidang komunikasi dan informasi yang menyebabkan adanya peningkatan dalam penggunaan media sosial. Terus kemudian meningkatnya perkembangan teknologi informasi khususnya media sosial membuat organisasi dapat lebih mudah dalam berinteraksi kepada publik. Terus kemudian, suatu organisasi apapun bentuknya dan kegiatannya akan selalu melibatkan komunikasi ya dalam upaya pertukaran dan penyampaian informasi sebagai langkah untuk mencapai tujuan utama organisasi. Terus kemudian yang menjadi tujuan PKM ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial, terlebih TikTok ya, dalam mendukung komunikasi di kelurahan, Kedaung, dan mengetahui apa hambatannya dalam penggunaan media sosial TikTok dalam mendukung komunikasi di Kelurahan Kedaung. Kemudian ini ada sedikit gambaran ya atau gimana Kelurahan Kedaung ini menggunakan media sosial terlebihnya TikTok dalam meningkatkan atau membuka pelayanan ya kepada warga yang itu menjadi suatu inovasi ya di saat ini di mana apa namanya Kelurahan Kedaung ini membuka pelayanan ke warga melalui live TikTok. Ya, jadi di sini mereka bisa menjangkau ya ke seluruh bagian masyarakat ya. Jadi tidak ada batasan untuk bisa melakukan pelayanan kepada warga atau masyarakatnya. Terus kemudian untuk metodenya ini dilakukan di Kelurahan Kedaung ya. Terus kemudian dengan cara memberikan materi dan juga diskusi dengan para peserta PKM. Terus kemudian untuk hasil pembahasan ini bisa dibilang ya dalam penggunaannya media sosial TikTok khususnya di Kelurahan Kedaung ini masih menghadapi kendala ya, seperti koneksi internet dan platform yang error ya. Terus kemudian Kelurahan Kedaung ini menggunakan media sosial TikTok itu untuk mengadakan pelayanan online ya kepada masyarakat. Terus kemudian dengan menggunakan platform ini, Kelurahan Kedaung dapat memperluas ya komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kesimpulannya yaitu Kelurahan Kedaung menggunakan platform media sosial TikTok untuk meningkatkan komunikasi dan pelayanan kepada masyarakat dan masih menghadapi kendala terkait koneksi internet dan juga platform yang error atau gangguan ya. Terus kemudian sarannya Kelurahan Kedaung dapat lebih meningkatkan kembali pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat dengan membuat hal-hal baru lagi menggunakan media sosial karena untuk bisa apa namanya mengadakan pelayanan online ya di live TikTok itu sudah menjadi sangat inovasi dan diharapkan ke depannya akan bisa membuat apa namanya kegiatan lain ya yang menggunakan media sosial yang masih belum dilakukan di kelurahan lain ya yang menjadi
apa namanya keuntungan dan juga keunikan ya dari pelayanan di eh, suatu kelurahan khususnya di daerah Kedaung ya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hasil dari PKM kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dias Mulyani Benazir atas pemaparannya. Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita langsung lanjut ke Bu Nur Rahma Wahidah. Bu Ya, Nur Rahma baik Bu. Wahidah. Bisa share dulu. Ya, suara saya kedengaran nggak Bu? Kedengaran, kedengaran. Ya. Udah terlihat ya Bu, PPT-nya ya Bu? Sudah Bu, Ya, sudah. oke. Aduh. Maaf Bu, ada kendala di laptopnya ini nggak sebentar sinyalnya di laptop. Mau dibantu share screen? Bu Nur Rahma. Bu Rahma, mau dibantu share screen? Iya boleh Bu, ini yang di laptopnya, sinyal yang di laptopnya ini Bu, error sinyal. Ibu share screen-nya boleh di... Oke, oke. Saya share screen ya, Bu ya. Halo Bu. Ini sudah terlihat? Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ini sinyal di Victor. Iya, iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi iya, wabarakatuh. Bapak Ibu, izin saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang saya dan tim saya laksanakan. Judul untuk penelitian pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah terkait edukasi literasi keuangan untuk warga, membangun pemahaman pengelolaan keuangan di Tajul Karomah, Desa Situgandung, Kabupaten Tangerang. Untuk Ketua PKM ada Bu Destian Andani, lalu untuk anggota saya Nurahmah Wahidah dan Asep Muhammad Lutfi. Next Bu. Latar belakang pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan adalah terkait hasil dari wawancara yang didapat, yaitu banyak UMKM yang tidak memahami dalam pengelolaan keuangan, sehingga mereka dalam mengelola keuangan masih tercampur antara keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih tergolong banyak pelaku UMKM yang belum mampu memperoleh laba secara optimal karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan. Kebutuhan pengelolaan ini sejauh mana keuangan berjalan dengan baik di dalam
keuangan rumah tangga adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Jadi atas dasar hal tersebut kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Next, Bu. Ya, atas pendahuluan yang sebelumnya ada identifikasi masalahnya, intinya ada tiga, Bu. Banyak pelaku UMKM tidak memahami dalam mengelola keuangan. Lalu yang kedua permasalahannya adalah dalam mengelola keuangan masih bercampur antara keuangan rumah tangga dengan keuangan bisnis. Lalu yang ketiga belum mampu memperoleh laba secara optimal karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola keuangan. Di sini eh, fokus masalah PKM ini adalah bagaimana kami para tim pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran dalam mengelola keuangan pribadi, baik melalui program edukasi literasi keuangan di wilayah Sekai Tajul Karomah, Desa Situgandung, Kabupaten Tangerang. Fokus masalahnya adalah meningkatkan literasi keuangan dan membangun kesadaran dalam pengelolaan keuangan. Next, tujuan pengabdian kepada masyarakat kami yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan literasi keuangan ke dalam pengelolaan keuangan pribadi. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perencanaan keuangan yang baik guna mencapai kestabilan ekonomi keluarga. Yang ketiga, untuk memberikan pengarahan dan pelatihan mengenai cara mengelola keuangan pribadi secara efektif. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama, peserta memahami pentingnya literasi keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan di wilayah Sekai Tajul Karomah, Desa Situgandung, Kabupaten Tangerang. Yang kedua, peserta menyadari pentingnya perencanaan keuangan yang baik. Dan yang ketiga adalah peserta menjadi lebih terampil dalam mengelola keuangan secara efektif dan teratur sesuai dengan kebutuhan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan UMKM serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Ini ada menurut KBBI, literasi adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Lalu terkait literasi keuangan, kami ambil dari OJK. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mengetahui sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, next, Bu. Pelaksanaan kegiatan PKM ini di Tajul Karomah, Tangerang. Lalu untuk waktunya tanggal 8 sampai 9 November, metode kegiatannya kita awalnya itu ada survei, kami mendatangi rumah kepala desa dan memberikan pelatihan, pemahaman, pengolahan mengenai kebutuhan para UMKM. Pada saat tahap-tahap pelaksanaan kami di sini, yang pertama kami survei dahulu ke lokasi PKM, yang kedua itu wawancara secara mendalam kepada warga tentang rencana pelaksanaan PKM, lalu yang ketiga kami menentukan waktu, tempat, lalu calon peserta, lalu yang terakhir kami melaksanakan kegiatan PKM yang diikuti sebanyak 30 orang di tanggal 8 sampai 9 November 2025. Kesimpulan dalam pengabdian kepada masyarakat kami adalah membangun kesadaran pengelolaan keuangan pribadi di wilayah Sekai Tajul Karomah, memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya literasi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah Sekai Tajul Karomah, Situgandung, Kabupaten Tangerang. Kesimpulan lain adalah mencakup bagaimana pelatihan literasi keuangan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kegiatan dalam pengelolaan keuangan pribadi hingga pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Lalu di slide ini juga ada foto pada saat kami pengabdian kepada masyarakat. Tantangan keuangan pribadi, ya.
Mungkin cukup sekian, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nur Rahma Wahida atas pemaparannya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang udah masuk Bu Evi? Sudah masuk, sudah masuk. Ya, oke. Saya share screen dulu ya. Sudah masuk? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi, Bapak Ibu. Izin saya dari kelompok atas nama Bu Yuliana, saya sendiri dengan Tita dan Bu Nurul ingin memaparkan tentang kegiatan PKM yang telah kelompok kami lakukan di Yayasan Darul Islami Al-Batani Serang. Aduh, kok nggak bisa. Kegiatan PKM ini diadakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 dengan latar belakangnya adalah di mana Yayasan Darul Islam Al-Batani adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan dengan minat penebar kebaikan dan rahmatan lil alamin. Para pengurus belum banyak yang mengenal prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan, sehingga tidak adanya sistem pencatatan keuangan yang rapih dan rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan yayasan. Nah, tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan pemahaman kepada pengurus yayasan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan memberikan pengetahuan tentang pencatatan laporan keuangan yayasan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Di mana dasarnya sebenarnya yayasan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dan pengurusan yayasan memiliki kewajiban menyusun laporan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan yayasan dalam laporan keuangannya. Nah, yayasan ini sebenarnya kalau menurut undang-undang tuh wajib diaudit ya. Makanya kenapa harusnya sudah mulai melek dalam literasi keuangan, khususnya pembuatan laporan keuangan. Dan kalau secara akuntansinya sebenarnya diatur dalam ISAK 35 ya, di mana ada komponen utamanya untuk itu adalah laporan posisi keuangan yang menyajikan asetnya, modal, dan juga laporan penghasilan komprehensifnya seandainya ada dari hibah atau donasi, terus laporan perubahan asetnya, laporan arus kasnya, begitu juga dengan kalau ada disclosure-nya atau pengungkapan transaksinya. Oke, ini untuk manfaat ISAK-nya sebenarnya dengan kalau yayasan itu membuat laporan keuangan sesuai standar itu, jadi penyajiannya itu bisa lebih detail dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi baik untuk pihak yayasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Terus juga untuk mendukung tata kelola yang baik, memperkuat akuntabilitas dan good governance dalam yayasan ya. Nah, hasil dari pengabdian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan yaitu di mana pengelola yayasan itu masih belum memahami sepenuhnya mengenai pengelolaan laporan keuangan sehingga kegiatan sosial kami sangat membantu untuk lebih mengenalkan pentingnya laporan keuangan itu. Terus tantangan terkait adaptasi terhadap implementasi pengelolaan keuangan karena minimnya sumber daya manusia. Jadi di mereka itu karena keterbatasan dari sumber daya manusia. Dan pengabdian ini memberikan positif bagi mereka
dengan adanya sesi tanya jawab baik dari pemateri kami maupun dari pengelola yayasan. Oke. Nah, ini kegiatan PKM kami. Jadi emang di sana tuh yayasannya tuh masih kecil gitu. Mungkin itu saja Bu Evi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Tita untuk pemaparannya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, saya lanjut. Yang terakhir Bapak Sabtu Hadi. Bapak, Terima ada? kasih Bu. Baik, saya share screen sebentar. Iya, siap Bapak. Bisa dilihat? Bisa Bapak. Bisa. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya mengenai diseminasi mengenai PKM yang kita lakukan, yang berjudul Pemanfaatan Internet untuk Mendorong Kemandirian Bisnis Generasi Z di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Pak Edi Junaidi, dan Pak Denny Darmawan. Baik, selanjutnya tempat dan waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa 7 sampai tanggal 9 Oktober 2025, bertempat di kantor Kelurahan Jalan Ketapang, nomor 5 RT 1 RW 2, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Depok. Selanjutnya, kalau kita melihat latar belakang daripada pengadaan PKM ini, kita melihat bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar pada kehidupan manusia, sementara tingkat pengangguran sekarang yang terbuka menurut data dalam 4,76% atau sekitar 7 jutaan, dan tingkat entrepreneur di Indonesia baru sekitar 3%, idealnya antara 8-10%. Selanjutnya, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia ini telah berhubung dengan internet. Kemudian dunia bisnis menjadi salah satu bidang yang paling terdampak akses pada media sosial, e-commerce, dan aplikasi digital. Potensi besar ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak generasi muda yang masih berperan sebagai pengguna pasif atau konsumen dalam ekosistem digital. Kemudian selanjutnya masih banyak anak muda yang belum memiliki keterampilan atau arah yang jelas dalam memanfaatkan peluang digital. Baik, selanjutnya kita lihat ini adalah penggunaan internet di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa 50,7% pengguna internet digunakan untuk membuka media messenger, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. 30,3% membuka media sosial, 7,2% membuka aplikasi lain, 3,9% baru membuka aplikasi belanja, ya, dan 3,9% membuka portal media. Kalau kita mengambil data dari Hotsuite 2021, rata-rata setiap hari penduduk Indonesia ini melalui perangkat apapun juga membuka internet sekitar 8 jam. 8 jam rata-rata sehari. Terbagi berbagai macam kategori situ. Ada yang melihat streaming video dan lain sebagainya. Ada yang main game 1 jam setiap harinya. Apalagi satu mendengarkan musik dan lain sebagainya. Jadi rata-rata adalah 8 jam 52 menit. Cukup waktu yang cukup panjang, besar, ya. Selanjutnya kita lihat identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang terjadi pada generasi Z atau lebih khususnya adalah di Kecamatan Kedaung, bahwa rendahnya literasi digital dalam konteks bisnis. Mereka belum paham mengenai pemasaran digital, mereka belum paham mengenai bagaimana mengelola toko secara daring, kemudian strategi branding masih minim. Kemudian kedua adalah kurangnya keterampilan kewirausahaan. Jadi dalam hal ini sangat lemah mereka untuk dalam perencanaan bisnis.
Jadi kita memberikan contoh-contoh perencanaan bisnis. Kemudian yang ketiga, akses informasi dan pendampingan yang belum merata. Akses terhadap sumber informasi dan bimbingan bisnis yang masih kurang, baik dari pemerintah maupun dari perguruan tinggi mungkin belum bekerja sama secara dekat dengan mereka. Kemudian kurang optimalnya pemanfaatan platform digital lokal. Jadi yang internasional mungkin Shopee, tapi yang lokal itu umpamanya Bukalapak, bahkan sekarang saya dengar kok agak goncang ya, seperti begitu ya. Lanjut, akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah aspek pendidikan. Mata pelajaran teknologi informasi umumnya hanya fokus pada penggunaan komputer dasar, bukan pada pemanfaatan teknologi untuk membangun usaha. Kemudian kalau kita berbicara masalah aspek sosial dan budaya, banyak orang tua dan masyarakat yang masih menganggap pekerjaan formal sebagai pilihan terbaik dan paling aman. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, modal awal sering menjadi kendala klasik bagi calon pengusaha muda. Dalam segi aspek teknologi, banyak yang belum memahami penggunaan fitur analitik media sosial, desain grafis digital, ataupun strategi iklan berbayar. Sehingga bagaimana kita mengiklankan produk-produk kita sehingga bisa kalau begitu kita buka, dia ada di paling top ya, paling top dalam di Google search. Selanjutnya, rumusan masalah ya, bagaimana kesenjangan literasi digital dan konteks bisnis pada aparatur Kelurahan Kedaung serta generasi muda di lingkungan Kelurahan Kedaung, Cawang, Sewang, Depok. Bagaimanakah pemahaman keterampilan kewirausahaan generasi muda di lingkungan Kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawang, Depok, serta perangkat desa, bagaimana akses informasi dan pendampingan pada generasi muda Kelurahan Kedaung, serta perangkat desa. Lanjutnya, metode pelaksanaan, ya kita langsung masuk ke realisasi pemecahan masalah. Pertama adalah tentunya diperlukan pelatihan literasi digital dan kewirausahaan. Kemudian kita perlu mendirikan komunitas bisnis digital dan program pendampingan dan inkubasi bisnis itu perlu kita tekankan juga mungkin. Kemudian keempat, kolaborasi dengan pemerintah dan platform digital. Jadi peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk mengembangkan usahawan muda. Kemudian integrasi kurikulum kewirausahaan digital di sekolah dan kampus. Dan kemudian pengembangan mindset dan etika digital. Ya, mindsetnya bagaimana sebagai pengusaha perlu kita tanamkan ya mental yang ulet dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya paparkan di sini, internet adalah peluang besar bagi kemandirian ekonomi generasi muda. Tentunya dibutuhkan upaya strategis agar generasi muda lebih produktif secara digital. Penguasaan teknologi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja yang baru. Saran bagi pemerintah dan lembaga pendidikan, pemerintah perlu memperkuat program literasi digital nasional yang menyasar generasi muda agar mereka mampu menggunakan internet secara produktif, kritis, dan etis. Bagi pendidik dan orang tua memiliki peran penting dalam membimbing generasi Z agar tidak hanya menjadi pengguna pasif internet, tapi juga pencipta konten positif dan inovatif. Bagi Gen Z itu sendiri, generasi Z diharapkan dapat memanfaatkan internet secara optimal untuk mengembangkan kemampuan diri dan meningkatkan kemandirian. Berani mencoba peluang baru seperti bisnis daring, ya. Kemudian selanjutnya bagi dunia usaha dan industri, dunia usaha perlu membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda dalam bentuk pelatihan digital, magang daring, serta program kolaborasi yang melibatkan inovasi berbasis teknologi. Mungkin itu saja sharing untuk PKM yang saya lakukan. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi udah. Terima kasih Bapak Sabto Hadi untuk pemaparannya. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Boleh Sudah semua. Oke. Boleh di stop share screen-nya Pak? Oh, belum ya? Belum.
Oh, ntar dulu, scratch. Ini nyetopnya ini malah dulu Pak, ya. iya Pak, paling atas Pak biasanya. Oh iya, Oke ya, oke. iya. Terima kasih. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ya, Baiklah, kalau sudah, Bapak Ibu, seluruh peserta Room 1 yang saya hormati, demikian rangkaian kegiatan pada sesi Room 1 hari ini. Terima kasih saya sampaikan untuk paparannya yang sangat informatif. Juga terima kasih juga untuk partisipasi dan keterlibatannya dalam acara diseminasi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan pada sesi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pengembang pengetahuan dan praktik di masing-masing unit kerja. Baiklah Bapak Ibu, untuk informasi tambahan, untuk absen besok dibuka ya tanggal 13 Desember. Akhir kata, saya selaku penanggung jawab Room 1, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan sesi ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Ya, Evi, Bapak Ibu. sama-sama. Ya, Sama-sama. terima kasih Bu Evi, Bapak Ibu. Izin live ya, Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Ya, Benar ya. Live iya. ya, oke. Iya, iya Pak.